Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok pembelajaran sinkronus agenda 3, Manajemen Strategis Sektor Publik. Rusunawa Probebaya, Strategi Integrasi Program Rusunawa dan Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda. Oleh kelas B1, Kelompok 1. Secara administrasi pemerintahan Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km persegi. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 413/08/HK.KSI 2015 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Samarinda telah menetapkan luasan kumuh sebesar 53,18 ha terdapat di 9 kawasan. Dalam penanganan permasalahan kumuh terdapat beberapa aspek dasar yang harus diselesaikan, diantaranya adalah penataan bangunan hunian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Samarinda melalui program pembangunan dan pengelolaan Rusunawa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan kumuh Kota Samarinda. Tujuan pembangunan rumah susun seperti yang tercantum dalam UU No. 16/1985 antara lain, 1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. 2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan seimbang. Tujuan dan sasaran program pembangunan dan pengelolaan Rusunawa di Kota Samarinda adalah 1. Penataan kota. 2. Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. 3. Peningkatan PAD. Kegiatan dalam bentuk pembangunan dan pengelolaan Rusunawa yang nyaman dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut profil pemukiman kumuh di Samarinda. Rencana penataan kawasan kumuh Kota Samarinda. Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Analisis pokok permasalahan. Keterbatasan lahan, termasuk mahalnya harga lahan di perkotaan. Biaya pembangunan besar sementara anggaran pemerintah kota terbatas. Pengelolaan aset yang belum profesional sehingga berimplikasi pada risiko kehilangan aset, pemanfaatan aset tidak optimal, dan PAD tidak mencapai target. Rendahnya animo dan pemahaman masyarakat sasaran, MBR, terhadap tujuan program Rusunawa sehingga minat untuk pindah ke Rusunawa relatif rendah. Pemanfaatan aset yang belum optimal untuk peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya pemberdayaan UKM. Dampak bila tidak terselesaikan. Penataan kota tidak terwujud. Program Rusunawa tidak terwujud. Risiko aset rusak, bahkan hilang. Pemanfaatan aset Rusunawa tidak optimal. Peningkatan PAD yang diharapkan tidak tercapai. Pemberdayaan UKM yang bisa dikolaborasikan dengan program Rusunawa tidak berhasil dicapai. Gagasan ide inovatif, Rusunawa Probebaya, tagline, beradab dan berdaya. Penetapan tujuan dan indikator yang tepat. 1. Pengurangan kekumuhan, jumlah perkampungan kumuh yang berkurang. 2. Penyediaan hunian yang layak bagi MBR. 3. Peningkatan PAD dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UKM. 4. Pengurangan penggunaan tanah dan menambah ruang terbuka. Perumusan strategi. 1. Pembuatan kebijakan RT/RW. 2. Kebijakan dan desain edukasi kepada masyarakat calon sasaran. 3. Upaya mencari peluang pembiayaan non-APBND. Berikut analisa kuadran pengaruh dan strategi komunikasi stakeholder.
Action Plan, rencana aksi. 1. Membentuk tim efektif. 2. Menyusun Grand Design program Rusunawa. 3. Menyusun desain model pengelolaan Rusunawa yang mengintegrasikan dengan pemberdayaan UKM. 4. Melakukan kerjasama dengan universitas untuk melakukan kajian. 5. Menyusun Det Rusunawa yang memenuhi aspek fungsional, manusiawi dan estetis. 6. Melakukan penilaian risiko atas program Rusunawa dan menyusun rencana mitigasinya. 7. Pembahasan program Rusunawa dengan DPRD. 8. Melakukan proses partisipatif menjaring aspirasi masyarakat, konsultasi publik. 9. Membuat pokja dengan instansi terkait, Dinas Perindakop, Kominfo, Penanaman Modal, Dukcapil, Del. 10. Melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak investor, swasta. 11. Melaksanakan proses pembangunan Rusunawa. 12. Melakukan pengelolaan Rusunawa secara profesional. 13. Monitor dan evaluasi berkala. Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan masalah-masalah bermunculan di ibu kota, terutama masalah ekonomi. Banyak warga Jakarta yang harus bersusah payah untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan akhir-akhir ini, UMKM menjadi perhatian pemerintah. Ini karena UMKM memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Sebab sebagian besar warga DKI Jakarta, terutama warga Rusun, mengandalkan UMKM sebagai sumber perekonomian mereka. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Unit Pengelola Rumah Susun 3 membantu mengatasi tantangan dan keterbatasan yang terjadi di kota Jakarta, yaitu dengan menyediakan unit-unit usaha untuk warga yang tinggal di rumah susun. Dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Berikut pendapat para pelaku usaha terkait adanya unit-unit usaha di rumah susun. Ya, sangat membantu sekali buat perekonomian kita, terlebih belakangan ini kan karena imbas ke corona, jadi pandemi, ya, jadi sangat berguna sekali lah. Udah gitu pembeli pun alhamdulillah sih di sini cukup ramai juga. Ini baru 2 tower aja udah alhamdulillah, apalagi nanti sampai 4 tower sih. Ya alhamdulillah banget sih, bisa ngebantu ekonomi keluarga saya sih. Oh, banyak sekali keuntungannya yang saya rasakan di berdagang di rusun ini. Pertama saya tadinya ya setengah nganggur lah, sekarang saya udah ada usaha di rusun ini, saya udah tetap kerja dari pagi jam 6 tutup sampai jam 4 sore. Rusun ini juga sudah memberikan kita istilahnya tempat ya, ada pasar, ada kios itu, jadi bisa untuk kita usaha, untuk bisa menambah atau bahkan untuk memberi penghasilan. Karena bagaimanapun juga seperti orang-orang yang kita tinggal di sini, kita istilahnya nyari nyari nafkah di sini, ya paling tidak kita terbantulah dengan UMKM. Jadi warga membawa barangnya disetor ke kita, jadi nanti kita ditimbang, habis ditimbang kita catat, habis dicatat baru kita nanti pilah-pilah, habis kita pilah-pilah nanti baru ada penjualan ke pengepul. Dari minyak jelantah di Rusun Sampai Barat,
kami pengelola bekerjasama dengan anggota dari program Minyak Jelantah. Ini adalah program dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Program Minyak Jelantah adalah sedekah dari warga untuk kepentingan rumah ibadah. Nah, ini kita kumpulkan setiap hari Sabtu. Kemudian kita jual ke Dinas LH sebesar 81.000 1 jerigen. Untuk UMKM warga rusun yang dalam wilayah Utara 3, semoga dalam masa pandemi ini bisa bangkit dan bertahan, bahkan lebih maju lagi, lebih sukses lagi menjadi wirausaha yang tangguh dan andal. Semoga bisa menggerakkan perekonomian di wilayah Utara 3. Maknanya yaitu menangkap rezeki. Jadi sekalipun menjadi ekor di laut, sang burung ini harus mencari rezekinya ke dalam laut, walaupun taruhannya nyawa. Ini filosofinya. Dia harus mengejar rezekinya. Selama berusaha dan berinovasi, akan selalu ada jalan bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di tangan merekalah perubahan ekonomi akan terjadi. Mereka yang bekerja, mereka yang berkarya, dan mereka yang membangun perekonomian dengan setulus hati. Adaptasi dari virtual benchmarking, pengintegrasian konsep Rusunawa dengan pemberdayaan UKM pada warga Rusunawa. Model penataan dan pengelolaan Rusunawa dengan memberdayakan warga Rusunawa dan masyarakat sekitar. Berimbas kepada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya warga Rusunawa. Marketing sektor publik. Berikut arti logo Rusunawa Pro Bebaya. Beradab, sesuai dengan visi Pemkot Samarinda sebagai pusat peradaban. Berdaya, sesuai dengan misi Pemkot Samarinda dalam memberdayakan masyarakat di semua sektor pembangunan, terkhusus bidang perekonomian masyarakat. Lesson and Learn. 1. Belajar menyusun strategi pemecahan masalah sektor publik. 2. Belajar identifikasi masalah dan menentukan masalah utama prioritas. 3. Belajar mencari gagasan ide inovatif dan menentukan alternatif solusi. 4. Belajar memetakan dan menganalisis stakeholders. 5. Belajar membuat rencana aksi berikut tahapannya. 6. Belajar dari praktik terbaik, best practice, dari tempat lain untuk isu serupa. Demikian paparan kelompok 1, kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.